Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz di lingkungan Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah wabil khusus yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita bisa sama-sama hadir melaksanakan hari taklim kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan taklim, kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu untuk kita semua. Kebetulan sekarang lagi musim di mana-mana gitu. Ya, kita tidak seudon, tetapi yang jelas kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, menyehatkan badan kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, keseharian kita. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di bab tentang sabar. Hadis yang ke-32. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabghi inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqala ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqala lam a'rifka faqala inna masabru inda sadmatil ula mutafaqun alaihi. Wa fi riwayatil muslimin tabqi ala sawidillah. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi inda qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang perempuan yang sedang menangis di atas kuburan. Ini riwayat Imam Muslim itu tanti ala sobiyinnah. Jadi ada seorang perempuan yang sedang nangis di atas kuburan anaknya. Berarti yang meninggal adalah anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ittaqi
ittaqillaha wasbir, bersabar bertakwalah kamu kepada Allah wahai perempuan, wasbiri dan bersabarlah. Kata Rasulullah, kalau bahasa kita ini mungkin ada seorang perempuan sedang nangis di atas kuburan, lalu Rasulullah lewat, terus kata Rasulullah, ya bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabar. Lalu si perempuan itu bilang, faqala ilaika anni, ilaika anni. Nah, ini ilaika itu menurut sebagian ulama disebut isim fi'il. Ada isim fi'il, disebut isim karena di situ ada ciri isim, disebut fi'il karena maknanya perintah. Contoh saya apa? Amin. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A-nya panjang, mim-nya panjang. Karena itu ada empat yang amin. Ada yang amin, ada yang amin. Ada yang amin. Yang benar ya empat. Amin artinya apa? Orang yang terpercaya. Kalau amin artinya yang banyak dipercaya. Kalau amin berimanlah kamu, amanlah kamu. Tapi kalau amin itu namanya isim fi'il. Disebut isim karena ada ciri isim, amin. Disebut fi'il karena maknanya perintah, karena maknanya perintah. Walaupun untuk Allah namanya ridua. Amin itu maknanya apa? Istajib lana ya Allah, semoga engkau mengijabah doa. Jika ada wakil kepanjangan, biasanya makmum itu suka amin. Amin kita apa? Amin usir, amin usir, suruh musir kepanjangan udah hampir 1 jam sudah selesai. Amin padahal tidak ada doa. Nah, ilaika menjauhlah dariku, anni mana menjauh dariku. Ilaika anni, kamu menjauhlah dariku. Fa'inaka lam tusab bi musibati, karena kamu ini enggak ngerasain apa yang aku rasakan. Dia enggak tahu kalau yang bilang ittaqillaha wasbir itu Rasulullah. Dia lebih nangis, kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, sabar. Kalau bahasa Betawi, sabar dulu. Dulu kan nggak ngerasain apa yang gua rasain. Itu bahasa Betawi begitu. Sabar dulu. Dulu aja enak sabar. Gua yang ngerasain. Itu bahasa Barat. Tapi kalau bahasa Arab, ilaika anni fa innaka lam tusab bil maksiyah. Walau ta'rifu, dan si perempuan itu tidak tahu bahwa yang ngomong itu Rasulullah. Fakilah diceritakan lah kepada perempuan itu, innahun Nabi SAW. Tahu nggak tadi? Yang negor kamu tadi itu Rasulullah. Begitu bilang Rasulullah, kaget dia. Fa'atat baban Nabi SAW, langsung begitu dibilang Rasulullah, dia langsung bangun, langsung pergi ke rumah Rasulullah. Begitu nyampe ke rumah Rasulullah, falam tajid indahu bawabin. Ternyata nggak ada yang menjaga. Artinya rumah Rasulullah itu nggak dipakai pengawal. Kalau sekarang kan ada dua impres macam-macam gitu kan. Rasulullah enggak masuk, ada Rasulullah. Faqala, kata si perempuan itu, lam a'rifka, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau tadi itu kok ya Rasul, makanya saya ngomong lancar. Lalu kata Rasulullah, innama sabru illa sadmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah ketika
mendapat musibah dihantarkan pertama, itu sabar. Misalkan ini, tiba-tiba kita lagi ngaji begini, ada telepon, asal kita kebakaran, gimana tuh? Baru kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu orang sabar. Tapi kalau nggak sabar tuh mungkin ngedumel dulu, nangis dulu, marah-marah dulu, pingsan dulu. Udah 3 hari baru inna lillahi wa inna ilaihi saya sabar aja. Udah 3 hari bilang sabar. Itu bukan sabar itu. Nah, ya, udah 3 hari udah angus. Mau nggak sabar bagaimana? Orang nggak sabar juga kembali lagi. Jadi orang sabar itu menurut hadis ini orang yang ketika mendapatkan musibah dihantarkan pertama dia mengucapkan alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, istilah inna lillahi wa inna ilaihi itu di bangsa Indonesia itu dikerdilkan. Jadi kalau ada yang meninggal baru inna lillahi. Ada yang jatuh baru baca ini lagi nyumpain tuh. Karena dianggapnya bahwa inna lillahi itu hanya untuk orang yang meninggal. Padahal setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, ciri orang yang sabar itu diantaranya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Kita ini semua milik Allah. Jadi kita itu milik itu hanya memilikan itu, pura-pura. Ini mobil punya siapa? Punya saya, pura-pura. Begitu Allah ambil, nggak percaya. Ini rumah punya siapa? Punya saya, pura-pura. Akuan, bukan aku beneran. Itu milik Allah semuanya. Wa inna ilaihi, dan kami semua ilaihi hanya kepadanya raji'un kembali. Kita itu dari Allah, ada dalam genggaman Allah, nanti pasti kembali kepada. Jadi yang pasti itu kan kematian, itu pasti. Mau jadi orang sukses belum tentu, mau jadi orang kaya belum tentu juga. Tapi kalau mati pasti, dan itu tidak melihat hitungan abjad, tidak melihat hitungan tahun, tidak melihat panca kaki dengan nasal. Nah, kalau Allah sudah mentakdirkan, pasti akan datang. Itu hal-hal yang pasti. Dan di dunia ini katanya hidup di dunia ini, karena saya sampaikan kalau saya salah, hidup dunia ini ibarat kertas. Itu hanya kertas. Coba misalnya, Bapak punya hotel, punya rumah, bertingkat-tingkat, punya perusahaan, apa mungkinnya? Ya, punya rumah dan surat tanah, kertas. Nah, kalau ada rumah kamu sebelum saya dipoto, saya lalu bilang ini rumah saya, percaya nggak? Belum tentu. Orang baru akan percaya kalau dibuktikan dengan sertifikat. Itu mendapat kertas. Punya mobil, gaya teleponnya apa? BPKB saya kertas. Kalau cuma di foto saya, kalau ke bandara kan ada Lamborghini itu, juga apa tidak demi negaranya, di foto cekrek, baru di-upload kan, fotonya di Facebook. Orang nggak percaya, masa Ustaz boleh Lamborghini kan? Itu nggak percaya, baru percaya ketika dilihat ini STNK, ini BPKB, apa namanya? Kertas. Dokter, bapak sakit, dokter 300.000 bayar. Buktinya apa? Kertas. Diberi resep, kertas. Tapi ingat, ada satu kertas yang tidak bisa bapak baca. Ada satu kertas yang kita tidak bisa baca. Kertas apa?
kan jadi orang. Kita bisa baca. Sertifikat. Ya, kertas kematian dan sertifikat kematian kita nggak bisa baca. Hidup ini barang kertas. Jadi kalau begitu, apa sih gunanya hidup ini kalau tidak bawa amal? Benar nggak hidup bawa amal? Salah, bawa apa? Ladang amal. Bukan bawa amal, sholat nggak dibawa, tapi ladang sholatnya, hasil sholatnya yang dibawa. Jadi sabar di situ, harus sabar. Nah, tapi kan dalam hadis ini ada kata-kata ada kata-kata innahun nabiyyu fa'atat baban nabi. Begitu disebutkan bahwa dia itu nabi, langsung seketika si perempuan itu berdiri menuju ke rumah nabi. Nah, menurut Imam At-Tabi'i, maksud atau faedah dari kalimat ini bahwa ketika disebutkan nabi, si perempuan itu langsung ternyuh hatinya, merasa takut, merasa terhina di hadapan nabi karena tidak sopan terhadap nabi. Jadi mungkin lebih mengedepankan akhlak di sini. Kan yang terpenting kan akhlak. Inna mau itu diutama amal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah itu semata-mata untuk menyempurnakan. Kalau hanya sekedar pintar, banyak dia yang pintar, banyak. Ustaz yang pintar, banyak. Ilmuwan pintar, banyak. Tapi kalau hanya sekedar pintar, mohon maaf, iblis itu lebih pintar. Jadi kita jangan terkait dengan pintarnya, tapi terpokoklah dengan akhlak. Rasulullah itu bukan supaya kita pintar, tidak. Sebab yang pintar belum tentu berakhlak, tapi kalau yang berakhlak otomatis dia pintar karena mampu menghargai orang lain. Dan banyak kan orang-orang yang tidak berakhlak, padahal ilmunya melawan. Terus asal orang bodoh gitu. Ternyata agama itu, Islam itu adil sama orang yang pintar tapi tidak berakhlak tadi. Ya, pintar dia baca kita mau bisa, tapi tidak berakhlak. Udah tahu alatnya anjing itu bagaimana Rasulullah memperlakukan. Jadi kalau hanya sekedar pintar, iblis itu lebih pintar. Makanya kita jangan terpokok untuk hebat pintar. Kan dalam surah Al-Mulk itu ada ciri orang lagi itu gimana? Ya, wa idza ra'aytahu tujibuka qawluhum. Jadi kalau ngomong di apa sih ayat? Tujibuka absaru al-ajsad. Hafal orang mengenal itu. Innal munafiqina jadi itu kan orang-orang munafik itu kalau ngomong itu kan menggiurkan. Kalau ngomong itu bikin orang itu takjub. Dari performanya aja takjub gitu. Baru dari penampilannya udah hebat. Nanti ngomongnya ngomong kok. Tapi di balik itu seperti kayu yang disandarkan tidak tegak gitu. Artinya suatu saat pasti akan roboh. Jangan tertipu dengan ilmu. Akhlak yang terpenting itu memang akhlak. Terpenting itu akhlak. Coba bisa contohkan sekali. Ada anak, lalu begitu lewat kita bumbukan, ada orang tua
utama. Ada tamu saling utama. Gimana coba rasanya? Hebat ya. Sekolah ini luar biasa di Jakarta. Padahal matematikanya jomblo 2, 3, fisikanya 2, matematikanya 2, tapi anaknya bagus. Sebaliknya anak kita itu matematika itu bagus, kimianya bagus, fisikanya bagus, tapi tidak berani. Ya sekarang saya kan kayak anak sama sekali. Padahal dia pintar, tapi tidak berani. Lalu dalam salah satu penjelasan para ulama ahli sufi, puncak dari keimanan itu akan terpancar dari makanya dalam hadis Imam Muslim ya di berbagai macam versi ketika ditanya ya Rasulullah oleh mereka itu akhirnya anil iman akhirnya anil Islam. Baru yang ketiga akhirnya anil iman Islam dan ihsan itu akhlak tasawuf tadi. Jadi termasuk sabar itu bagian dari akhlak yang paling mulia. Nanti ada di depan innam laisa syadid bisur'ah innam syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat, orang yang pemberani, jago pokok, jago pahok, jago buka itu bukan itu. Inna masyarakat ada di yang itu nafsu tinggal betul. Orang baik itu orang yang mampu menguasai hawa nafsu ketika dia sedang marah. Maka Islam mengajarkan kalau kita marah sedang berdiri, sunahnya duduk. Kalau masih duduk berbaring. Jangan terbalik, lagi berbaring malah langsung bangun. Udah nampak orang gitu. Jadi kalau berdiri kita sedang marah berdiri langsung duduk. Kalau masih duduk berbaring. Kalau masih ambil air wudhu. Nah, jadi ada herannya. Artinya apa? Bahwa Islam itu mengcover yang namanya marah itu manusiawi. Sehingga yang jadi masalah bukan marahnya, tapi bagaimana cara mengendalikan marah. Nah, jadi sabar itu bagian dari akhlak yang paling pribadi. Saya baca dalam hadis riwayat Ibnu Aisyah. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrani illa ahada aitaruhuma. Kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah memilih dua persoalan kecuali beliau itu akan mengambil pilihan yang paling ringan resikonya. Dilemparin sama kotoran unta, dilemparin sama batu, dilemparin sama kotoran kuda. Rasulullah tidak membahas. Kecuali kalau yang dihina itu adalah urusan agama. Banyak Rasulullah itu membunuh orang yang menghina Islam. Dan Allah juga sama. Jadi harus dibedakan mana akhlak Rasulullah sebagai pribadi, mana akhlak Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai khalifah. Itu bagian dari akhlak Rasulullah. Makanya Rasul itu paling sabar kalau urusan pribadi. Kalau kita lain, sebaliknya kalau urusan perlu ada diganggu. Keluar tuh paham celurit kalau segala macam. Tapi kalau agamanya diganggu, apa? Dengan sabar. Lalu hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-33, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'minin indi jazaa'un idza qabattu sofiyahu min ahli dunya thumma intabasahu ila jannah. Rawahu. Hadis dari Abu Hurairah. Sudah dijelaskan ya,
Siapa orang namanya? Abdullah bin Sahar, nama asli. Kalau nama Hurairah itu apa namanya, lapor dari tradisi. Hurairah itu artinya apa? Kucing kecil. Kalau yang kucing gede, Hirro, bahasa arti Hirro. Kalau yang kecil, Hurairah. Hamid Umen. Ya, namanya dalam sebuah bahasa Arab isim tasdir, isim yang dikecilkan. Hurairah dari Hirro. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, jadi kalau menurut musannif, hadza minal ahaditsil qudsiyah wa ya aktsar min mi'ati haditsin jama'a ba'dhum fi juz'in karim. Ini salah satu hadits qudsi yang banyak, lebih dari 100 jumlahnya, yang dibuka oleh para ulama dalam satu buku khusus, namanya hadits qudsi. Wal farqu bainahu wa bainal Qur'an anna Qur'an al-lafzul munazzalu lil ijazi wal kursiyyu ma akhbarallahu bihi nabiyahu bil ilhami aw ru'yal manami aw ghairi. Nah, bedanya hadis kursi dengan Quran ini, Pak. Hadis kursi itu redaksinya Rasulullah, tapi inti dari ucapan itu adalah firman Allah. Tapi redaksinya yang membuat adalah Rasulullah. Rasulullah mimpi, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Itu pasti hadis qudsi. Bedanya apa? Kalau Quran itu diturunkan sebagai mukjizat, tapi hadis qudsi diturunkan tidak sebagai mukjizat. Kalau hadis Quran itu diturunkan melalui wahyu atau langsung, tapi hadis qudsi itu melalui mimpi atau ilham. Cirinya apa ya? Yang mendasar tadi, kalau ada hadis anna Rasulullah SAW qala yaqulullahu ta'ala, berarti itu namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min indi jazatun." Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku adalah pahala. Idza qabattu sofiyahu, apabila aku ambil kekasihnya bil ahli dunia di dunia, tsumma tasabahu ila jannah, kemudian dia berharap pahala, kecuali dia akan mendapatkan pahala surga. Ini yang agak susah gitu ya. Sesuatu yang kita cintai lalu diambil oleh Allah, apakah itu keluarga atau harta benda, lalu kita tidak mengikhlaskannya, itu kan ada repot. Tapi bagi orang yang sabar, bahwa kalau Allah menghendaki lalu diambil oleh Allah, pasti pahalanya apa? Surga. Ikhlas. Lalu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana keikhlasan seorang hamba ketika Allah mengambil sesuatu yang dia cintai dari ahli dunia. Kalau saya memahami apakah ini keluarganya atau harta bendanya atau jabatannya, itu pasti dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya apa? Ya bersabar sih. Memang sabar itu senjata pamungkas. Kalau ada ulama mengatakan di dalam hidup kita ini harus ada
2S, kemudian satu lagi 2S. Yang S yang pertama sabar, karena hidup di dunia ini pasti ada ujian, ada cobaan. S yang kedua syukur, sabar, syukur. S lalu ada apa kepada Allah, sabar, syukur, sabar, syukur. Ikhlas sama. Jadi 2S 1I, sabar, syukur. Kalau 3 ini sudah dimiliki oleh kita, ya di dunia ini santai, tidak ada masalah. Bukan tidak ada masalah, artinya bisa menghadapi seluruh persoalan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taqum. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taqum. Ini sekarang lagi masih marah. Taqum itu apa? Ya kalau sekarang menjadikan virus ya taqum itu wabah. Pak Akbaroha, lalu Rasulullah SAW menginformasikan kepada Aisyah, annahu kana adaban yab'athuhullahu ta'ala ala man yasha. Jadi taqum itu, virus itu, kalau hari ini ada varian baru namanya Omicron. Tapi Omicron itu nanti bulan puasa ada yang sekarang. Nanti annahu kana adaban yab'athuhullahu ta'ala ala man yasha. Taqum itu adalah siksa yang Allah utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Pada dasarnya adalah siksa. Baru Allah bilang, faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minina. Tetapi Allah jadikan bagi orang mukmin itu adalah rahmat. Jadi tergantung didatangi tsunami, ada atau ujian atau siksa, yang tergantung. Bagi orang yang beriman itu adalah ujian. Begitu mati syahid masuk surga. Tapi orang kafir namanya ada siksa, mati sama-sama mati. Jadi virus wabah itu bagi orang yang beriman itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Kenapa? Sebab dengan adanya ini kita lebih dekat kepada Allah, lebih banyak tafakur, lebih banyak istighfar, lebih banyak mendekatkan diri karena rasa takut dengan Allah jadi rahmat. Ibarat sakit ini, Allah berikan sakit kepada kita, subhanallah, luar biasa, nikmat yang luar biasa. Ya, coba kalau kita lagi sakit, bandingkan berapa kali baca istighfar dalam satu hari, berapa kali membaca kalimat thayyibah, membaca tahmid ketika sedang, bandingkan sehat. Baru-baru baca istighfar kan makan dengan bismillah lupa. Berdiamnya meloncat aja. Baik, rahmat. Falaisa min abdin yaqum bitaqun fayantudu fi biladi sawiran muhtabisan ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana yaitu ahli syai'in. Lalu orang yang beriman tadi itu kata Allah, kata Rasulullah, falaisa min abdin yaqum bitaqun, tidak ada seorang hamba Allah yang kena taqum, tapi dia tetap di situ, nggak menghindar, karena dia punya keyakinan bahwa kalau Allah belum mentakdirkan mati, walaupun virus berkali-kali nyerang kita, tidak akan mati. Keyakinan gitu. Lalu dia mati,
Karena Allah memang mentakdirkan. Kata Rasulullah, karena lahu biatu adli syahidin, maka di hadapan Allah dia akan mendapatkan pahala orang yang syahid. Kenapa? Karena punya keyakinan itu. Nah, dia alasannya bukan apa-apa. Tapi keluar apa keluarnya? Wah, pembangunan. Kalau pembangunan, mau ditutup bagaimana? Kalau saudara bidanya silakan tutupkan pintunya juga nggak ada. Kalau banyak ditutup. Bagaimana? Nah, ini saja mungkin yang ada pertanyaan. Cukup jelas atau cukup jelas? Dan manfaatnya kita tutup dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling itu pakai korden kali ya. Aduh, ayo lanjut.